Artinya adalah kegiatan untuk memperbaharui data. Tentunya masyarakat juga harus kita libatkan. Bisa datang langsung ke kantor KPU di KPU Kabupaten Barito Iya. Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Barito Timur. Bincang santai tapi bermakna. Saya Nurbaiti Putri, senang sekali bisa menemani teman pemilih semua dalam beberapa menit ke depan pada episode spesial kita hari ini. Tentu saja hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Zainal Hamli. Selamat datang Bapak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak? Selamat pagi, alhamdulillah bagus. Bagaimana keadaan Putri? Alhamdulillah baik. Jadi beliau ini selaku komisioner KPU Kabupaten Barito Timur dan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Barito Timur. Yang dimana divisi ini mempunyai tugas salah satunya yaitu terkait kebijakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disingkat dengan PDPB. Betul Bapak? Ya betul sekali. Iya, jadi hari ini kita akan membahas tentang PDPB Bapak. Mungkin masih banyak teman pemilih atau masyarakat yang masih familiar dengan istilah PDPB. Boleh dijelaskan Bapak? PDPB itu adalah singkatan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang artinya adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan yang telah dilakukan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan diturunkan kepada KPU. Baik Bapak. Untuk proses PDPB tersendiri itu dilakukan berkelanjutan atau pada saat tahapan pemilu saja Bapak? Jadi PDPB ini dilakukan berkelanjutan. Setiap 3 bulan sekali kita lakukan pemutakhiran data, dan nanti setiap 6 bulan nanti akan dilakukan pemutakhiran data berkelanjutan di tingkat provinsi. Demikian Pak. Oke, jadi artinya di sini KPU itu memastikan bahwa data pemilih itu selalu mutakhir agar tidak ada yang terlewat atau tidak ada data yang ganda ya Bapak ya? Betul sekali Pak. Oke, kalau kita berbicara tentang proses ataupun mekanisme, untuk proses dari PDPB sendiri itu bagaimana sih Bapak? Terus bagaimana juga alur-alur KPU dalam proses berjalannya PDPB tersebut? Jadi PDPB ini kita mendapatkan data DP4 dari KPRI yang diturunkan. Tentunya data ini didapatkan sebelumnya dari Kementerian Dalam Negeri yang diturunkan ke KPRI. Nanti KPRI menurunkan ke KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Oke, jadi tentunya melalui provinsi ya. Oh iya Bapak, jadi prosesnya sistematis ya Bapak Iya. ya. Jadi ada banyak tahapan untuk memastikan data itu valid. Iya. Nah selanjutnya pada saat proses PDPB berjalan, apakah KPU ini berjalan sendiri ataupun bekerja sama dengan instansi-instansi terkait? Nah tentunya setelah data yang diturunkan oleh KPRI, kita melakukan verifikasi dan validasi, yang mana ini tentunya kita melakukan verifikasi ini di lapangan ya. KPU Kabupaten Kota bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, begitu juga dengan TNI Polri, dan tentunya masyarakat juga harus kita libatkan untuk melakukan proses PDPB ini. Oke. Jadi banyak instansi yang terkait. Ya benar sekali. Banyak instansi, karena ini tentunya kan kita melihat nantinya data yang ada itu, misalkan ada data yang belum masuk, misalkan pemilih baru, itu harus kita kita masukkan ya di dalam proses itu ya. Begitu juga dengan misalkan masyarakat yang pindah domisili. Ya, ada juga anggota keluarga masyarakat yang meninggal dunia ya, jadi itu nanti kita lakukan perubahan dan perbaikan data.
dan juga mungkin nanti ada warga masyarakat yang berganti identitas, misalkan nama, NIK dan NKK atau yang lainnya. Perubahan datanya Ya, Bapak. selanjutnya nanti setelah dilakukan perubahan dan kita perbaikan data, kita melakukan rekapitulasi dan penetapan data yang telah kita kita verifikasi tadi. Selanjutnya juga nanti kita akan melakukan pengumuman kepada masyarakat ya, dan juga nanti kita akan melakukan penyimpanan data dan nanti itu akan berkelanjutan. Oh gitu. Ya. Jadi ada beberapa tahapan ya Bapak ya. Iya, betul. Jadi selain bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang Bapak sebutkan tadi, Bapak juga ada menyebutkan peran masyarakat. Nah, jadi seberapa penting sih peran masyarakat terkait berjalannya proses PDPB tersebut, Bapak? Oh, tentunya sangat penting, Put, karena kita tahu kan masyarakat ini adalah yang nanti akan secara langsung untuk melakukan hak mereka ya, untuk menggunakan hak suara mereka untuk melakukan pemilihan pada saatnya nanti ya. Tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat misalkan ketika kita sampaikan ada yang belum terdaftar ya, karena mungkin baru berusia 17 tahun atau mereka pindah domisili, tentunya kita tidak bisa melakukan pencatatan kalau mereka pindah domisili ya, sehingga data mereka itu akan tertinggal di tempat yang ada kalau mereka tidak melakukan perubahan dan pengurusan data itu. Begitu juga dengan anggota keluarga yang meninggal dunia. Nah, kalau mereka itu meninggal dunia tidak dilaporkan ya, maka itu nantinya ketika pemilu ada lagi nama mereka itu di daftar pemilih ya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya keterlibatan masyarakat itu sangat penting ya Pak untuk proses PDPB karena peran masyarakat itu adalah kunci agar benar-benar memastikan data ini valid gitu ya Pak ya. Sekali. Jadi penting sekali teman pemilih partisipasi masyarakat pada saat proses PDPB tersebut. Lalu mungkin masih banyak teman pemilih atau masyarakat yang masih bingung nih Bapak jika ingin melaporkan perubahan data seperti Bapak bilang tadi terkait seperti pindah domisili kah ataukah meninggal dunia kah, apa sih yang harus dilakukan teman pemilih? Teman pemilih bisa langsung datang ke kantor KPU ya, atau juga nanti bisa melihat di di website KPU ya. Di sana ada tertulis nomor helpdesk ya Pak ya. Iya, helpdesk KPU ya, dan juga bisa melakukan kontak dengan nomor tersebut ya untuk dilakukan nanti perbaikan. Tentunya dengan data yang ada ya, artinya mereka ketika melaporkan itu juga membawa bukti, misalkan kartu keluarga atau KTP ya, itu KTP elektronik ya, sehingga memudahkan ya kalau meninggal dunia melampirkan bukti kematian misalkan berupa akta atau surat keterangan kematian ya. Jadi teman pemilih semua, jadi kalau kalian jangan bingung, bisa datang langsung ke kantor KPU-nya langsung Bapak, khusus di KPU Kabupaten Barito Timur, bisa langsung datang ke KPU Kabupaten Barito Timur atau bisa cek di laman resmi KPU, khususnya KPU Kabupaten Barito Timur, di situ ada bagian helpdesk-nya ya Pak ya. Ya, benar. Jadi selanjutnya pada saat Bapak proses PDPB ini pastikan sudah melewati berbagai macam proses ya sejauh ini. Pastinya ada tantangan khusus tersendiri terkait pada saat berjalannya proses PDPB tersebut. Apa saja sih Bapak tantangannya? Ya, tantangannya memang ya, misalkan nih data kependudukannya namanya sama, NIK-nya sama, tetapi NKK-nya berbeda. Nah, tentunya ketika kita melakukan verifikasi atau pencocokan data di lapangan ya, ternyata mereka ini misalkan tidak berada di tempat. Nah, ini adalah suatu tantangan ya Pak ya. Begitu juga misalkan tantangannya yang lain, misalkan ini masyarakat itu ketika
kita tanya ternyata mereka identitasnya tidak dimiliki di tempat itu, sehingga ini kita nanti akan mengalami kesulitan. Tetapi ya tentunya setiap pekerjaan yang kita lakukan ini tentunya ada memiliki tantangan, tergantung sejauh mana kita memandang itu, apakah itu menjadi tantangan yang serius ataupun tidak, ya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga dengan koordinasi, misalkan kita ke dinas-dinas terkait, ya. Nah ini tentu misalkan data yang diberikan belum lengkap, sehingga kita nanti akan datang lagi ke situ. Nah tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, lain, ya. Pak ya. Baik, jadi untuk teman pemilih pastinya dalam sebuah proses apapun pasti ada tantangannya, ya Pak ya. Jadi setiap pekerjaan itu ada tantangan. Tinggal kita saja yang melihat bagaimana apakah tantangan itu menjadi halangan, hambatan kita, ataupun itu untuk memacu kita lebih baik lagi. Ya. Jadi tapi menariknya ini KPU tetap berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperbarui data itu demi keakuratan data ataupun daftar pemilih, ya Bapak. Ya. Jadi kita KPU ini, ya ini PDPB ini adalah suatu program KPU kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa KPU itu hadir bukan 5 tahun sekali saja, tetapi memang tiap hari KPU itu bekerja untuk kepentingan pemilihan dan lebih menyempurnakan, terutama terkait dengan kita di divisi kita, pemutahiran data ini supaya nanti keakuratan data di dalam pemilu nanti itu benar-benar akurat, sehingga tidak ada lagi misalkan orang yang meninggal dunia masih ada, ataupun yang misalkan sudah tidak berada di tempat ternyata masih terdaftar di DPT, ya. Nah ini yang kita sekaligus mensosialisasikan ini supaya jangan sampai hal-hal semacam ini terus berulang di tiap perhelatan pemilu maupun pemilihan. Ya, mungkin masih banyak Bapak teman pemilih ataupun masyarakat di luar sana kayak mengira itu KPU tuh kerjanya cuma 5 tahun sekali, Pak ya. Nah, ini sebenarnya tidak. KPU itu meskipun tidak ada pemilihan terus bekerja. Kita divisi perencanaan data dan informasi bekerja, ya, terutama untuk memutakhirkan data pemilih. Mungkin begitu juga dengan divisi lain, kan, misalkan divisi Farmas dan SDM. Nah, ini melakukan sosialisasi tentang pendidikan pemilih dan lain sebagainya. Iya, betul Bapak. Jadi untuk PDPB tersendiri itu tuh pasti punya tantangan ataupun punya proses seperti Bapak bilang tadi. Jadi sebelum kita tutup ini mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan dari khususnya Bapak selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi terkait apa sih pesan yang dapat Bapak sampaikan khusus dari KPU Kabupaten Barito Timur untuk masyarakat terkait PDPB. Terima kasih Put. Jadi kami berpesan kepada warga masyarakat Barito Timur yang mungkin ada yang datanya berubah, misalkan nama, NIK dan lain sebagainya, untuk segera menghubungi KPU untuk nanti dilakukan perbaikan data tersebut. Begitu juga misalkan ada anggota keluarga yang meninggal dunia, ya, kami berpesan supaya nanti dilengkapi akta kematiannya, sehingga nanti ketika pelaksanaan atau perhelatan pemilu kita akan melakukan penghapusan data orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Begitu juga misalkan ada pemilih baru, ya, kami berharap nanti melakukan pengecekan, ya, dicek di PT online.kpu.go.id, ya. Jadi dapat dipastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar silahkan menghubungi KPU, ya, baik itu melalui kontak handphone atau melalui datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Barito Timur. KPU siap melayani masyarakat yang ingin melakukan perubahan data.
Demikian Bu. Baik. Ya. Jadi sudah luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini Bapak. Tidak terasa teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung episode pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya sudah menjadi narasumber pada hari Iya. ini. Dan terima kasih juga atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan kepada teman pemilih semua betapa pentingnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Nah, untuk teman pemilih jangan lupa cek data pemilih Anda secara berkala melalui laman resmi KPU yaitu cekdptonline.kpu.go.id. Pastikan nama teman pemilih tercatat karena satu suara Anda sangat berarti untuk masa depan bangsa. Dan tentunya saja dukung terus podcast KPU Kabupaten Barito Timur dengan menekan tombol like, subscribe, and follow supaya tidak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Saya Nurbaiti Putri, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya izin pamit undur diri, sampai jumpa di episode menarik lainnya di podcast KPU Kabupaten Barito Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan diminum Bapak. Oh iya sih.